Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, seolah kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat bersama tafsirnya dari surah Yunus. Ayat yang ke-11 sampai 14 seolah kita kaji malam hari ini. Di tafsir Jalalain halaman yang ke-172. Dua baris dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana ad-durru ta'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kasafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Wa nazala, dan ayat berikut turun. Lamas taksala, tatkala minta untuk disegerakan. Siapa yang minta? Al-musyrikun, orang musyrik. Orang yang menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Allah Tuhan yang diminta, patung-patung Tuhan yang dijadikan perantara. Semisal Allah yang diminta, wong-wong mati karena dianggap soleh dekat kepada Allah, kena dititipi, mereka datangi kuburannya titip-titip. Akhirnya Allah Tuhan yang diminta, orang mati Tuhan yang tatkala minta disegerakan al-adzaba, siksa. Berkaitan dengan itu turunlah ayat, walau dan andai yu'ajjilullahu, Allah mensegerakan linnasi, kepada manusia, orang yang nantang tadi. Lek pancen sing tak omong nih bener dijal buktekno, aku salah jare kena siksa, tak tunggu nanti siksoni. Nantang mboten? Andaikan yang seperti itu ternyata Allah segerakan istijalahum, sebagaimana mereka minta untuk disegerakan, ay maknanya kastijalihim, seperti mereka minta disegerakan luwi langsung segone ndang teko marem nggih.
Dijal lek bener siksane endi tekakno, langsung mak dawar terus pundi kira-kira. Andaikan seperti itu laku dia bil bina lil maf'ul kudia di aulil fa'il qadha, niscaya Allah akan memutuskan atau niscaya akan diputuskan ilaim kepada mereka ajalum ajal mereka. Birraf'i bisa dibaca rafa, ajalu karena naibul fa'il, wan nasbi boleh dibaca nasab karena sebagai maf'ul dari qadha, fa'ilnya Allah. Bi ayyuhlikahum, dengan Allah hancurkan mereka. Walakin akan tetapi Allah yumhiluhu menangguhkan. Bukan meniadakan, tapi sebatas menangguhkan. Cuma gak saiki, nyapo cik ditunda. Fanadaru, maka kami natruku biarkan alladzina, orang-orang yang la yarjuna tidak punya harapan liko ana ketemu dengan kami, tinggal iman pada hari akhir, seolah dunia sudah satu-satunya, mati ya wis, nggak dibangkitkan. Maka orang seperti itu kami biarkan fi tughyanihim, di dalam sikapnya yang melampaui batas, ya'mahun, mereka ya taroddatun, bingung, mutahayyirin, bingung. Artinya di akhirat nanti dalam kondisi gelap. Bingung nggak ketika gelap gulita? Maju engko sanoke kebluwek, mundur sanoke kedaduk, nengen sanoke diserempet, ngiwa sanoke kecemplung jurang. Bingung nggak? Atau bahasa yang lain, yang jelas mereka nanti di akhirat celaka. Wa idza masal insana, dan ketika menimpa kepada manusia, al kafira, manusia kafir, ad-duru, kemudaratan, al mardu, semisal sakit, wal faqru, semisal fakir, ta'ana, dia minta kepada kami, li jambihi, ay mutajian, dalam keadaan berbaring, au qaitan, atau dalam keadaan duduk, au qaima, atau dalam keadaan berdiri. Maknanya di semua kondisi, fi kulli hal, mereka ndonga dan ndonga terus, ya Allah selamatkan, selamat ya Allah, dan macam-macam. Pol-pola nek ndonga. Falamma, maka tatkala kasyafna, kami singkapkan, kami hilangkan, anhu, dari dia, dzurrahu, kemudorotannya, musibah yang menimpanya, marra, ternyata dia berlalu terus, al kufri, di atas kekafirannya. Ketika enggak dapat musibah mereka kafir, ketika kena musibah mereka deple, ketika dihilangkan balik koyo dek emben. Napa dek emben? Kekafirannya. Jadi enggak ada kesyukuran. Ka'alam yad'una, seolah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Ka'an itu mukhaffafatun, dibaca ringan. Kalau dibaca berat, wasmuha, isimnya mahdhufun, dibuang. Aslinya berbunyi ka'annahu, seolah-olah dia. Lam yad'una, tidak pernah berdoa kepada kami, ila durin, ketika adanya madharat, massahu, menimpa kepadanya. Kadzalika, begitulah, kama zuyyina lahu doa, sebagaimana dihiaskan kepada dia doa. Saya kena musibah, doa itu terasa indah.
Karena semua daya yang mereka kerahkan sudah nggak berkutik, akhirnya kembali kepada fitrahnya, dungu. Indad-dhari ketika terkena kemudaratan. Wal iradu dan berpaling indaroho ketika mendapatkan kelonggaran. Dihiasi seperti itu, zuyina dihiaskan lil musibin kepada orang yang melampaui batas. Jadi sifatnya wong sing melampaui batas yang ngono kuwi. Seolah Allah itu Tuhan dikala duka. Ketika duka nyembah kepada Allah, ketika enggak duka tidak nyembah kepada Allah. Kalau gitu Tuhannya ada berapa? Minimal 2. Ketika senang hawa nafsu sebagai Tuhan, ketika duka Allah yang dituhankan. Musyrik melampaui batas punya mana musyrikin. Maka nu ya'malun terhadap apa yang mereka kerjakan. Makanya kalau kita jumpai ada orang yang tipenya seperti itu, itulah tanda-tanda kesyirikan. Ada di masyarakat. Dulu ketika PKI ngamuk menciti bek mboten. Sinten sing pun mirsani wonten mriki jere isine bek ngoten nggih. Kok dereng sumerap. Nah, ketika wis entek menciti panggah bek napa? Bek angin. Wonge nyanti. Semula bek wong akhirnya berubah menjadi bek angin. Kemana orangnya sing donga kemarin? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang kok wis blas. Itulah tanda-tanda kesyirikan, walaupun kita nggak menuduh kamu musyrik, tapi kita mengenal ngono ki lho tanda kesyirikan. Kita nggak boleh mata, asal mata mboten. Nggak boleh. Karena kita tidak tahu kenapa dia ke masjid, mungkin jek lungo, mungkin gitu loh ya. Atau mati tidak kerungu, atau ada halangan kita tidak tahu. Makanya kita nggak menuduh dia. Tetapi apabila di kondisi senang, jauh dari Allah, kondisi susah, dekat kepada Allah ketika senang, kambuh nah itulah tandanya penyakit kesyirikan. Walaqad ahlakna, dan demi Allah sungguh telah kami hancurkan al-quruna banak generasi, al-umama umat-umat tempo dulu, min qablikum dari sebelum kamu. Ya ahla Makkah, pertama kali dipanggil penduduk Mekah, dan juga siapapun yang merasa terpanggil termasuk kita diajak melihat sejarah. Orang dulu sebelum kamu telah saya hancurkan, lamma dzalamu tatkala mereka melakukan kedzaliman. Napa dzalim sing paling gede? Syirik bisyirki, inna syirka la dzulmun adzim. Wa ja'athum wa qad ja'athum, dan sungguh telah datang kepada mereka rusuluhum, para rasul. Jadi salah mereka bukan karena belum tahu, tapi sengaja nantang. Salah iblis belum tahu atau nantang. Salah Fir'aun Qarun belum tahu atau nantang. Abu Jahal padha nggih. Itu dihancurkan. Telah datang kepada mereka para rasul. Walaupun satu masa rasulnya satu dikatakan para, jumlahnya banyak, artinya seorang rasul dengan yang lain itu risalah yang diemban sama, cuma waktu tempatnya yang berbeda, tapi yang disampaikan sama. Sing jenenge gula niku legi wonten pundi? Wonten mriki tok nggih? Ya ora, nek ndi gula niku nggih legi, panggih ngoten nggih. Artinya semua rasul itu dakwahnya sama untuk bertauhid. Lalu dibangun di atasnya ketaatan, di atas fondasi tauhid sehingga nanti diterima. Rasul telah datang kepada mereka bil bayinat, punya mana adalah dalil-dalil ala sidqihim, atas kebenarannya, mukjizatnya, ayat-ayatnya, kitab yang diturunkan,
telah dibacakan jelas gamblang. Bila mereka enggak percaya, jijal bikin yang semisal, iso apa ndak, lera iso tunduo. Ternyata sikap mereka bagaimana ketika telah kedatangan Rasul? Wa ma kanu liyu'minu. Ternyata mereka tidak mau mengimaninya. Mutifa ala dzalamu. Diatofkan kepada lafaz dzalamu. Lamma dzalamu, tatkala mereka zalim. Kadzalika begitulah ahlakna juga kami hancurkan ulaika mereka itu. Najzi akan kami hancurkan juga al-qauma al-mujrimin, kaum pendosa, al-kafir yang kafir. Ketika sudah gamblang lalu tutup mata, tutup telinga, tutup hati, gak gelem nampa. Semua kemudian ja'alnakum kami jadikan kamu ya ahla Makkah khalaifa, generasi pengganti. Lafaz khalaif jamu khalifah. Khalifah itu jamaknya bisa khalaif, artinya generasi, manusia bergenerasi. Lek khulafa itu penguasa yang mengganti dari penguasa sebelumnya. Tarikh khulafa berarti ceritanya khulafa Rasyidin dan khalifah-khalifah yang lain. Tapi lek khalaif itu adalah makhluk bergenerasi. Enek bapak ninggal turun anak, ninggal turun putu, itu namanya bergenerasi. Orang tempo dulu hancur, giliran orang Mekah sekarang dapat proyek dijadikan medan dakwah. Kamu penduduk Mekah saya jadikan pengganti sebagai pemakmur fil ardi di permukaan bumi ini, mim ba'dim dari sesudah mereka. Sementara keberadaan kamu gimana nasib masa depannya, linanduro kami hendak lihat dulu kaifa ta'malun, bagaimana kamu berbuat. Fiha dari sejarah yang telah ada, wahal ta'tabiru nabihim, apakah kamu bisa ngambil pelajaran tentang mereka? Fatasaddaku akhirnya kalian fatas duku, maka akhirnya kalian mau membenarkan rusulana kepada para rasul kami. Kalau memang iya, ya kamu saya selamatkan. Tapi bila kamu mendustakan, ingat walil kafirina amsaluha, wong kafir akan mendapatkan nasib yang semisal. Buktinya kaum yang dihancurkan itu satu waktu atau bergenerasi. Umat Nabi Nuh punah. Lalu bergenerasi, yang ada wong sak kapal iman kabeh. Tapi ketika turun anak, turun cucu, turun buyut, lekas tukul neh sing kafir. Akhirnya umat Nabi Hud dihancurkan, umat Nabi Soleh dihancurkan, umat Nabi Lut dihancurkan, umat Nabi Ibrahim dihancurkan, umat Nabi Su'aib dihancurkan, dan terus. Itu namanya sejarah berputar. Berikutnya giliran wong Quraisy. Kemudian wong Quraisy berputar sampai sekarang ada berapa generasi? Dari rentang waktu yang ada, nggak tahulah apa 100 tahun sekali atau gimana, saya nggak tahu. Musibah itu yang sifatnya gede-gede itu ada. Mungkin gelombang tsunami, engko nek-nek opo, longsor, engko nek-nek opo, gunung meledos, mungkin engko nek-nek opo, pagebluk. Kan selalu ada kan dari waktu ke waktu. Karena mereka telah mendapatkan peringatan tapi enggak mengambil pelajaran, akhirnya nasibnya sama. Terjemah global dari 4 ayat di atas. Andaikan Allah mensegerakan kepada manusia yang minta disegerakan siksa gara-gara menantang. Begitu mereka minta, "Ndi buktekno," langsung teko, niscaya mereka dituntaskan ajalnya, artinya akan dihancurkan seketika. Andaikan itu terjadi, manusia entek mboten kira-kira. Ubah titik nantang hancur, ubah titik nantang hancur. Omong ngono wes, tek resik. Ternyata Allah dengan
sifat sayangnya membuat hukum lain, yaitu kami biarkan orang-orang yang tidak punya harapan ketemu dengan kami, sehingga tidak dihancurkan, mbok menawa mereka bisa ngambil pelajaran. Bila tidak, ingat masa depannya mereka di dalam kondisi yang serba membingungkan karena susah, nggak ada penolong. Berikutnya cerita tentang sifat yang kita butuh waspada, yang sering terjadi pada diri manusia, yaitu ketika tertimpa kemudaratan mereka dipli ndonga kembali pada Allah dengan sungguh, kondisinya berbaring, duduk maupun berdiri di semua kondisi. Tapi tatkala musibah telah hilang, mereka kembali kafir seolah tidak pernah ndonga blas. Begitulah orang yang melampaui batas dihiaskan cara hidupnya, ritme kehidupannya yang ngono kuwi terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya itu sifat yang salah, jauhilah. Wahai manusia, kamu diunjukkan, disuguhkan sejarah dengan hancurnya orang sebelum kamu tatkala zalim. Dihancurkannya mereka setelah didatangkan para rasul yang berdakwah jelas gamblang, tapi kenyataannya mereka tidak mengimani. Begitulah kaum yang mujrim dari masa ke masa nanti mendapatkan nilai yang sama. Kemudian kalian hai orang Quraisy, kami jadikan generasi penggantinya sesudah mereka. Bila kamu bisa ngambil pelajaran ya diselamatkan, tapi bila kamu tutup mata, tutup telinga, tutup hati, dinasihati gak ngereken, gak ngerewes, maka akan mendapatkan nasib yang sama. Karena walil kafirina amsa luha, nasibnya wong kafir itu semisal pendahulunya. Berikutnya setelah terbaca beberapa tafsir, ada 4 nomor rangkuman mau dicatat, silahkan. 1. Waspada dari sifat ajal, ain, jim, lam, ajal, artinya tergesa-gesa. Waspada dari sifat tergesa-gesa, entah dari orang yang kurang sabar, entah dari orang yang kurang sabar, atau dari orang yang nantang dakwah. Entah dari orang yang kurang sabar atau dari orang yang nantang dakwah. Bila berbarengan dengan waktu ijabah, bila berbarengan dengan waktu ijabah, maka pasti hancur. Titik, kita ulang. Waspada dari sifat ajal. Apa makna ajal? Tergesa-gesa. Entah dari orang yang kurang sabar atau dari orang yang nantang dakwah. Bila berbarengan dengan waktu ijabah, maka pasti hancur. Titik. Sekarang kita jelaskan, tak urai. Tiang dongo niku ijabahe langsung nopo wonten momen-momen waktu tertentu. Ndak di semua waktu itu waktu pengabulan doa. Lek orang waktune pengabulan ndonga ping pira ya banggah enggak kabul-kabul. Artinya tertunda. Kenapa? Ya berbarengan. Ibaratnya ompreng dipasang wonten banyune, dingkrengne wonten dhuwur kompor, beras dicemplungne langsung mateng napa proses? Nek dicemplungne langsung mateng dados pundi kira-kira? Tas itu masak nggih. Tiang rapi begitu jimat langsung hamil gede bayi, wiyah kan.
semuanya mengalami proses. Doa pun juga begitu. Yang itu hikmahnya lek kurung kabul ya ben ndonga neh. Nah begitu hikmahnya. Dan juga untuk diketahui sapa sing betul-betul sabar dan sapa sing gak sabar. Lambe sak lumpang karek sak merang ra kabul-kabul, prai ngoten nggih ngoten. Senada dengan itu. Ini perincian pertama. Yang kedua, orang ada yang sabar, ada orang itu tidak sabar. Di antara tanda orang yang sabar, gampang ceklekan. Dicorong ini kiri. Obah saobah ra cocok muni napa? Kiri. Pas nesu ngamuk. Nanti DE, anake, bondone dan sebagainya. Itu sering terjadi. Kita nanti napa mboten kira-kira ngoten niku. Pas rodok nesu, kurang sabar, dipancing langsung amu-amuan mboten. Makanya orang kayak gitu sering tuh tergesa-gesa. Atau mungkin juga orang itu memang jelas nantang dakwah, itu juga minta untuk disegerakan. Itu namanya ajal. Makanya waspada dari sifat ajal, tergesa-gesa. Dari orang yang kurang sabar, begitu ra cocok langsung muring-muring ndonga sing elek-elek, entah dirinya, keluarganya, hartanya dan semuanya. Atau orang yang nantang perang itu, orang yang nantang dakwah itu sering juga tergesa-gesa, lek pancen sing tok dakwahne iki bener dijal buktekno ndi. Makanya dari sifat seperti itu supaya kita waspada. Apabila begitu apa yang diomongkan langsung terkabulkan, dia nantang langsung terkabulkan karena berbarengan dakwah dengan waktu ijabah, maka orang itu pasti hancur. Padahal ngomong kayak begitu seringnya menyesal. Nanti nesu ngamuk napa mboten? Baniku menyesal mboten? Menyesal. Wonten ceritane taukaran suami istri, nanti istri digedhuk nih sirahe bocor. Begitu nesune ilang, wetun. Istrine rong mari lek ndongkol, suamine wis ngerayu-ngerayu. Ya minta maaf ping 1000 ya bangga enggak dimaafkan. Kenapa? Ndongkole ora entek. Artinya sering terjadi penyesal. Dan berbagai macam peristiwa tentunya masing-masing orang itu menduwe cerita dewi-dewi, tapi maknanya senada dengan itu. Tetapi pelajaran yang pertama, waspada dari sifat tergesa-gesa, entah dari orang yang kurang sabar atau orang yang nantang dakwah. Bila hal seperti itu berbarengan dengan waktu ijabah, pasti hancur. Makanya kita waspada. Nomor 2, hikmah adanya waktu ijabah dan waktu tidak ijabah. Ada waktu pengabulan doa, juga ada waktu doa belum dikabulkan. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya adanya waktu ijabah dan waktu tidak ijabah. Yang pertama, peringatan untuk orang yang kurang sabar dan penentang dakwah dari kehancuran. Ini hikmah pertama. Peringatan untuk orang yang kurang sabar dan orang yang menentang dakwah dari kehancuran. Itu peringatan itu. Yang kedua, bentuk sayang Allah dengan diberikan waktu berbenah. Yang kedua, bentuk sayang Allah dengan diberikan waktu berbenah. Titik. Itu ada 2 faedah minimal, yaitu hikmah adanya waktu ijabah dan waktu tidak ijabah.
Hikmah pertama, peringatan untuk orang yang kurang sabar dan penentang dakwah dari kehancuran. Yang kedua, bentuk sayang Allah dengan diberikan waktu berbenah. Adanya waktu ijabah, wong sing kurang sabar ngati-ngati yo. Lek enggak sabarmu terus muni sing neko-neko terus dikabul nih, apa enggak menyesal. Kepada orang-orang yang menentang terus nantang jijal tekakno siksa munimu ngono ki bareng dengan waktu ijabah langsung hancur, apakah kamu enggak menyesal? Itu peringatan, boyo aja muni ngono. Yang ada itu penyesalan. Dan penyesalan di kemudian hari itu enggak bisa untuk dibenahi lagi. Yang kedua, waktu tidak ijabah, artinya wong nantang enggak segera diijabahi. Hikmahnya apa? Hikmahnya sebagai bentuk nyata kasih sayang Allah. Bukannya Allah itu enggak menanggapi mereka, enggak, cuma masih ditunda saja. Mbok menawa di waktu penundaan mereka mau berbenah. Banyak enggak waktu berbenah itu? Banyak. Fir'aun ngomong, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Pantasnya hancur mboten? Tapi ternyata enggak segera hancur. Berapa jaraknya sampai dia ditenggelamkan? Dan 40 tahun. Barangkali selama 40 tahun itu berbenah. Waktu 40 tahun itu bila digunakan berbenah, cukup napa dereng? Lek gelem berbenah ya bejomu, dene ra gelem berbenah, kamu tidak akan pernah bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan diri sendiri, gitu kan? Makanya kita diberikan waktu longgar itu ya kita jangan santai-santai. Ngajine gedobos, ngomong arane buk tini. Pernah mendengar kata semisal itu? Waspada yang seperti itu ada di masyarakat. Bahkan ada yang nantang juga laula yu'adzibuna bimanaqul. Lek pancen aku salah kok enggak disiksa nyapu. Ada yang seperti itu. Itu tadi pelajaran nomor 2. Nomor 3, doa yang ditopang di atas iman pada hari akhir. Doa yang ditopang di atas iman pada hari akhir dan doa semata doa. Dan doa semata doa untuk terkabulnya hajat dunia. Dan doa semata doa untuk terkabulnya hajat dunia tanpa ditopang iman pada hari akhir. Kedua model doa itu nilainya tidak sama. Kedua model doa itu nilainya tidak sama. Kita ulang. Doa ditopang iman pada hari akhir. Ini jenis pertama. Jenis kedua, doa semata doa untuk terkabulnya hajat dunia tanpa adanya iman pada hari akhir, tidak ditopang dengan iman pada hari akhir. Dua doa di atas sama atau tidak sama? Tidak sama nilainya. Yang A, bila doa ditopang di atas iman pada hari akhir. Yang A, bila doa ditopang di atas iman pada hari akhir, akan mendapatkan nikmat ganda karena syukur. Yang A, bila doa ditopang di atas iman pada hari akhir, akan mendapatkan nikmat ganda. Kenapa? Karena syukur. Yang A. Yang nomor B, doa semata doa, tidak ditopang iman pada hari akhir, maka di akhirat merana
maka di akhirat merana. Napa bahasa lain merana niku? Ciloko ngoten mawon nggih. Karena Allah dianggap Tuhan pengusir duka. Karena Allah dianggap Tuhan pengusir duka. Tidak disyukuri. Itu tadi bagian yang B. Doa semata doa tanpa ditopang iman pada hari akhir, maka di akhirat pasti merana. Karena Allah dianggap Tuhan pengusir duka. Titik. Nah, di sini kita mengenal dua macam doa. Doa ditopang di atas iman pada hari akhir. Yang kedua, doa semata doa sebatas terkabulnya hajat keduniaannya tanpa ditopang pada iman akan adanya hari pembalasan. Nah, begitu. Berarti di sini kita digiring. Doa yang kita kerjakan itu adalah doa yang ditopang iman pada hari akhir. Makanya kita wajib untuk memperkokoh iman pada hari akhir. Artinya kehidupan duniaku akan segera berakhir. Alam akhirat gerbang pertama itu di alam kubur. Di sana sudah ada nikmat dan siksa kubur. Nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar 50.000 tahun. Nanti akan ada perintah untuk menyeberang di atas jembatan, iso lewat atau kecebur. Bisa lewat berarti nanti selamat masuk surga. Bila kecebur ada dua keadaan, mungkin bisa mentas atau tidak bisa mentas. Itu namanya iman pada hari akhir. Maka apabila doa seseorang itu di atas penopangan iman pada hari akhir, sehingga yang ia minta itu menyeluruh. Semisal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanahnya dunia sebagai modal untuk menggapai hasanahnya akhirat. Hasanahnya dunia semisal hidup, semisal sehat, semisal cerdas, semisal punya kekayaan, keterampilan, punya kekuatan, punya kesempatan. Itu termasuk contoh-contoh hasanah dunia. Digunakan untuk menyambut ilmu syar'i, modal untuk berdakwah, beramal, berjuang. Sehingga doa-doa yang dilantunkan oleh orang yang seperti itu nanti mendapatkan manfaat ganda. Dunia dikabulkan gak seberapa sudah senang, bagaimana nanti senangnya ketika di surga. Sehingga ketika mereka berdoa dikabulkan, itu semakin semangat menambah ketaatan, gitu kan? Semakin semangat menambah ketaatan. Itu namanya doa yang ditopang di atas iman pada hari akhir. Lalu ada jenis yang lain, doa semata doa, hanya untuk terpenuhi hajat-hajat dunia tanpa ditopang iman pada hari akhir. Dongane sinten? Dongane iblis, dongon apa? Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya umur panjang sekali. Dongo mboten? Nggih. Baca Al-Baqarah. Di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wakeh sing ndonga ngoten niku tok. Dan seterusnya, yang masyarakat sering disuguhi tontonan-tontonan ketika sregep ndonga hanya untuk menghilangi duka. Saya miskin dihinakan, ditontonkan sholat malam nek ndonga tenanan sebatas ben enggak dihina, punya pekerjaan mapan dan dihormat. Enggak dikaitkan dengan iman pada hari akhir. Itu sering dipertontonkan yang seperti itu. Macem-macem.
Kadang bocah-bocah sekolah selalu ndonga lek wayah ujian. Baru ujian tasih ndonga mboten? Blas. Banyak yang seperti itu. Banyak. Jatuh dapat jabatan ndonga tenan, dapat jabatan spray. Macam-macam. Maka sebatas ngono ki tunggale sak pirang-pirang. Betul Allah yang diminta, betul deple-deple. Betul sunnah, betul-betul khusyuk, tapi hanya masa-masanan. Hanya masa-masanan. Karena buktinya begitu hajat-hajatnya sudah terpenuhi atau musibah-musibah yang mendera ternyata telah hilang, maka mereka sudah tidak beribadah kembali. Yang kita contohkan tadi, 65-an PKI ngamuk masjid bek, begitu sudah terkendali masjid bek angin. Uangnya kemana nggak tahu. Itu sering terjadi. Sering terjadi yang seperti itu. Itu model yang kedua. Maka tipe yang kayak begitu kita tidak boleh. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan nikmat itu tidak ada kesyukuran. Yang ada balik asli ini. Ketika sakit ndonga tawanan. Tapi ketika sudah sembuh nggak ndonga. Pokok aku ngerokok wis enak neh, berarti aku wis nggak loro. Ngoten nggih. Wonten bahasa ngoten niku. Aneh lah. Berarti ndonga sihat mek dingin ngerokok ngoten kira-kira nggih. Ya Allah. Tuhan pensukses rokok ngoten kira-kira. Bahaya mboten ngoten niku. Loh, amat sangat bahaya. Nggih nuwun sewu lho nggih rada nyerempet lho nggih. Nuwun sewu kata nyuwun dukanipun. Ada yang seperti itu. Makanya doa yang sebatas seperti itu kah tunggali, maka orangnya di akhirat nanti pasti merana. Karena nggak ada persiapan iman pada hari akhir. Yang ia cari dunia dan dunia, maka bahaya. Makanya kita jangan terbawa oleh khusuke wong sing ndonga. Mesti apik orang mesti. Nah, pas dongo kuwi mungkin mati, semoga saja. Tapi bareng dongo ketika sudah pulih itu sudah hilang ketaatannya. Nah, itulah perkara yang wajib untuk kita waspadai. Terakhir keempat, hikmah dikisahkan dari kehancuran umat tempo dulu. Hikmah dikisahkan dari kehancuran umat tempo dulu setelah tegak nasihat lalu menentang. Setelah tegak nasihat lalu menentang. Apa itu hikmahnya? Kita disuguhi kisah umat tempo dulu ketika sudah kedatangan nabi-nabi, rasul-rasul, dai-dai yang berdakwah, jelas gamblang mampu beramal, tapi kenyataannya mereka menentang. Lalu mereka dihancurkan. Kita kok disuguhi kisah ngoten niku hikmah nopo? Satu, buat mukmin sebagai pelajaran dan dorongan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Ini hikmah untuk orang beriman. Sebagai pelajaran dan dorongan agar bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Itu pelajaran loh. Yang hancur itu bukan orang dulu, orang sekarang lek pancen ngono sok ya iso hancur loh. Makanya saya mengambil pelajaran. Jangan sampai saya semisal mereka. Kalau gitu saya menyelisih mereka. Saya ngambil pelajaran, saya gunakan sebagai pendorong untuk taat supaya saya tidak hancur semisal mereka. Nah, begitu hikmahnya. Yang kedua, buat orang kafir sebagai tanda hancur berproses. Yang kedua, buat orang kafir sebagai tanda hancur berproses. Itu hikmah kedua, buat orang kafir sebagai tanda hancur
berproses. Wong salah dihukum niku langsung napa berproses. Menggunakan bahasa mahako. Mahako niku dikurangi titik susin tek. Wonten guyon. Wonten jurigen posisine padha-padha 10 liter. Sitok dibolongi diameternya 1 cm. Yang kedua dibolongi diameternya 5 cm. Habis mana? Habis mana? Ya, itu ya bis Jakarta ngoten niku. Nggih. Ha niku bis Jakarta napa bis Kediri? Niku wonten sing guyon habis mana? Habis Jakarta. Kadang mboten mudeng lho iki. Jadi itu dibolongi itu nanti keluarnya dikit gitu kan, sisintek. Jadi wong kafir itu kehancurannya itu dia langsung seketika, tapi kurangi dikit, lama-lama habis. Kata mahako itu digunakan penghancuran model riba, yamhaqullahu riba. Tiang sing bertransaksi riba niku hancuri seketika nopo ke depan. Loh, ke depan. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu nanti akan terasa. Semisal tiang sing pecandu rokok niku hancuri pas ngerokok napa mengke lemene sampun kondisi dos pundi ngoten. Itu namanya mahak. Kita pun juga sama. Kita dapat peringatan lalu enggak tobat, nanti atine ireng titik lama-lama hitam kelem. Bila sudah hitam kelem nanti akan dihancurkan. Makanya jangan merasa tenang ketika salah belum kena hukuman. Kenapa? Karena masih sedang berproses. Makanya kita tidak boleh untuk aman-aman saja. Padahal keadaannya itu sedang bermaksiat. Semuanya berlaku hukum seperti itu, yaitu orang yang telah tegak nasihat disuguhkan kisah supaya mereka bertobat, ternyata menentang, maka tanda bahwa mereka nanti akan hancur secara berproses. Makanya yang baik sabar menunggu pertolongan, yang menentang ya sudah tinggal menunggu kehancuran. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita kaji waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Pecandu sesuatu, misalkan main HP, game dan seterusnya, atau pecandu yang lain, ini apa bisa dikatakan sebagai tanda itu sebagai kesintaan. Kemudian yang kedua, bagaimana ini cara untuk mengatasi seperti itu. Terus yang selanjutnya, bila kita ini hanya berpikir terus tidak berdoa, ini apakah doa kita ini termasuk dalam fikir? Ada pertanyaan pertama tentang orang yang kecanduan, entah kecanduan rokok, kecanduan game, kecanduan nonton tontonan video-video yang ada di handphone. Itu termasuk berpotensi semuanya mengalami kecanduan. Rong tahu ngerokok pertama rawu enak, tapi nek dibaleni nanti sudo, dibaleni sudo, suwe-suwe malah selnya berubah, adaptasi, malah enak. Itu berproses, itu termasuk kecanduan. Untuk pulih kepada semula, ya harus berproses. Makanya orang yang kena kecanduan narkoba itu tidak bisa diselesaikan total, dikurangi sak cc dan sebagainya. Sing semula sak dina 2 pot malah dilangi 2 udil.
Rimbang dina malih 10 udil. Suwising kok malih sedina sak udil. Akhirnya diganti permen. Itu semua itu mahak, berproses. Dan itu kecanduan. Orang nggak pernah melihat tontonan-tontonan jelek di handphone. Begitu ndelok ya gaweding. Tapi engko buka ketok neh. Susi penasaran pengen ndelok apa isini. Dan terus begitu. Namanya kecanduan. Bocah-bocah dengan game juga sama. PS-an juga sama. Dan yang lain-lain. Yang semula orang tahu jamaah badhe jamaah ya munggah manggu, tapi sesi malih cedek-cedek biasa. Ketika meninggalkan ya awal, tapi kan sudah biasa, nggak jamaah juga biasa. Itu kecanduan kayak begitu. Itu ada prosesnya, naik maupun turun. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, itu akan menimpa kepada siapapun. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu bagaimana? Maka jawabnya berlatih. Kebaikan paksa beramal, keburukan paksa meninggalkan, dan cari lingkungan yang baik. Itu harus berproses. Kalau kita nggak memaksa, kalah nanti. Karena nafsu itu mendorong kepada yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dan setan nunggang ngompori terus. Makanya bila kita nggak dirahmati oleh Allah, ya kita hancur. Berikutnya, zikir dan doa. Zikir terus atau ndonga, apa itu sudah termasuk. Maka ya sebenarnya kata zikir itu luas. Dan bila kita memahami, nanti kita bisa memilih atau sesuai dengan momen. Tapi apabila orang itu menekankan dengan zikir tanpa ada perincian doa, itu sudah terwakili. Contoh, Nabi Yunus berada di perut ikan niku zikir napa ndonga? Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Mengakui agungnya Allah dan menyadari kesalahannya. Ya Allah jenengan agung kula salah, ya Allah jenengan agung kula salah, ya Allah jenengan agung kula salah. Agung mengharapkan anugerah Allah, salah minta ampun kepada itu, walaupun nggak diungkapkan sudah masuk. Tapi karena contoh dari Nabi itu ya bersifat menyeluruh, ada momen-momen doa diperinci, ada juga momen-momen zikir yang ditekankan. Ya kita pun juga lihat momen-momennya. Lek momen-momen yang adalah waktu mustajab, ya ngekehne donga. Maca Quran dengan donga sesudah adzan sebelum qomat. Mana yang lebih utama? Donga. Tapi ketika Ramadan ya baca Quran. Nah begitu. Jadi ada momennya. Tapi masing-masing itu sudah mewakili. Donga termasuk zikir, zikir juga sudah ada kandungan doa. Cuma ada momen-momennya mana yang ditekankan. Nah begitu. Maka asa-asa ane waktune dewi. Mana yang doa, mana yang zikir, dan mana yang zikir termasuk doa, doa termasuk zikir. Sebenarnya itu sudah saling mewakili, wallahu alam. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.